tersebar kabar bahwa BPJS Kesehatan itu tidak dapat menanggung atau menjamin semua jenis penyakit. Semacam standing di jalan, angkat ban depan. Itu kalau misalnya jatuh, terus ditanggung tidak sama BPJS Kesehatan? Halo Sobat CKN, kembali lagi di Ngobras, ngobrol asik dan santai. Oke teman-teman, kali ini kita kedatangan tamu yang spesial dan ahli di bidangnya. Langsung saja saya perkenalkan nih dengan Mas Haris ya. Haris Siva. Mas Haris Siva. Untuk Mas Haris, kerjanya di BPJS itu sebagai apa Mas? Saya sebagai koordinator EP3S. Jadi EP3S ini adalah edukasi penanganan pengaduan peserta di rumah sakit. Oh, jadi jika ada peserta yang ingin mengadu terkait dengan layanan, silakan hubungi Mas Haris. Betul. Mas Haris juga ya sebagai BPJS, petugas BPJS 1 ya? Iya, BPJS siap membantu. BPJS 1, BPJS siap membantu. Dan itu ada di setiap rumah sakit yang ada di wilayah kerja Kacibau ya? Betul. Buton, Daratan ya? Daratan Buton, Bau dan semuanya. Kemudian di Muna ya? Muna juga ada. Barat dan Wakatobi. Nah, jadi jika teman-teman yang berada di daerah tersebut kemudian masuk rumah sakit, jika ingin mengadukan terkait dengan layanan, silakan hubungi Mas Haris sebagai petugas BPJS 1. Oke Mas Haris, kali ini kita akan membahas terkait dengan jenis-jenis pelayanan kesehatan yang dijamin oleh BPJS Kesehatan dan juga yang tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan. Mungkin sebelum itu Mas Haris saya pengen nanya nih, pernah juga tersebar kabar bahwa BPJS Kesehatan itu tidak dapat menanggung atau menjamin semua jenis penyakit. Nah, gimana nih Mas Haris? Ya, jadi gini, jadi untuk BPJS Kesehatan atau program JKN ini dia menjamin penyakit sesuai dengan indikasi medis. Jadi memang tidak semua penyakit yang dijamin oleh BPJS Kesehatan karena di satu sisi itu ada penjamin tersendirinya. Jadi tidak semuanya BPJS Kesehatan. Kami kolaborasi juga dengan bagian-bagian lain seperti Asabri, Taspen, kemudian BPJS Ketenagakerjaan, kemudian Jasara Harja. Itu kami kolaborasi ya. Oh, jadi intinya teman-teman, jika itu pelayanan kesehatan yang ditanggung oleh program pemerintah yang lainnya, seperti Jasara Harja dan lain-lain tadi yang disebutkan Mas Haris, itu tidak masuk dalam jaminan BPJS Kesehatan. Tapi di luar dari itu semuanya masuk ya? Ya, dijamin sesuai dengan indikasi medis sesuai dengan indikasi medis. Sesuai indikasi medis berarti harus sesuai juga lah dengan regulasi ya? Ya, regulasi dan alurnya ya. Regulasi dan alurnya. Betul. Berarti untuk pelayanan BPJS Kesehatan itu berarti harus dari Puskesmas dulu ya atau FKTP? Betul, dari FKTP dulu, baru kemudian jika dokter dari FKTP itu berdasarkan hasil pemeriksaan dari FKTP itu ternyata pasien yang dimaksud itu membutuhkan penanganan lebih lanjut, nah itu bisa baru dirujuk di rumah sakit ya gitu. Betul seperti itu alurnya ya. Harus sesuai dengan regulasi lagi ya teman-teman. Kemudian kalau untuk berarti terkait dengan bahwa BPJS Kesehatan tidak menjamin seluruh jenis penyakit itu tidak betul ya Mas Haris? Ya, tidak betul ya. Yang jelas harus sesuai dengan alurnya. Yang penting sesuai dengan alur dan sesuai dengan indikasi medisnya terutama, dan bukan atas permintaan sendiri dari pasiennya. Permintaan sendiri. Betul. Jadi selama itu atas indikasi medis, kemudian bukan atas permintaan sendiri, nah itu semua jenis penyakit itu ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Betul. Oke. Kemudian saya juga nih Mas sempat baca juga terkait dengan regulasi terkait dengan peraturan Presiden kalau nggak salah. Presiden nomor 59 tahun 2024. Nah, saya juga sempat baca tuh kalau nggak salah di pasal 52 mungkin Mas Haris. Iya, betul. Pasal 52 ya. Betul. Yang mengatur terkait dengan jenis-jenis pelayanan yang tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan. Artinya berarti kalau di luar dari 21 ini itu semua dijamin ya oleh BPJS Kesehatan. Betul. Oke. Untuk itu teman-teman di sini saya juga sudah bawa konsepan nih Mas Haris. Jangan sampai saya salah-salah sebut atau bagaimana. Nah,
Jadi bisa mungkin ya Mas Haris, saya Boleh? pakai konsep. Oke. Iya, silakan. Untuk yang pertama nih Mas Haris, saya juga baca untuk pelayanan kesehatan yang tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan dalam program JKN. Yang pertama itu pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya, meliputi rujukan atas permintaan sendiri. Oh, seperti tadi ya Mas Ya, Haris. betul. Jadi kalau pasiennya minta dirujuk, Nah, itu. itu tidak bisa ya. Untuk rujukan itu hak dari dokter penanggung jawab. Oh, jadi kalau misalnya saya pergi ke FKTP nih, misalnya Betul. FKTP saya, taruhlah saya di puskesmas nih. Kemudian saya ke puskesmas, terus saya sakit nih Mas. Saya pengen dirawat di rumah sakit. Berarti tidak bisa ya Mas? Ya, tidak bisa. Jadi harus persetujuan atau rekomendasi dari dokter di FKTP-nya dulu. Kalau misalnya dokter itu merekomendasikan bahwa saya Betul. hanya bisa ditangani di rumah sakit, Betul, berarti baru bisa dirujuk ya. Tapi kalau masih bisa ditangani di FKTP, Ya, berarti nanti itu tidak perlu rujukan tidak ya? perlu rujukan. Nanti kontrol rutin ya, kontrol rutin. Kalau rutin. memang ternyata memang kondisinya ini harus dirujuk, nanti dokter di FKTP itu akan membuatkan rujukan ke rumah sakit. Oh iya, jadi begitu teman-teman. Jadi intinya pengobatan atas permintaan sendiri itu tidak dijamin ya oleh Betul, BPJS Kesehatan. Oke, terima kasih Mas Haris. Kemudian yang berikutnya nih Mas, terkait dengan pelayanan kesehatan yang dilakukan di fasilitas kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan kecuali dalam keadaan darurat. Ini maksudnya gimana Mas Haris? Ya, betul Mas Said. Jadi walaupun vaskes tersebut, misalnya rumah sakit ya, misalnya ada pasien yang tiba-tiba pasien BPJS, tiba-tiba misalnya kecelakaan atau perlu penanganan segera, kemudian dia yang terdekat itu adalah rumah sakit yang tidak kerjasama dengan BPJS Kesehatan, tetap rumah sakit yang tidak kerjasama itu tetap melayani dan nanti klaimnya itu ditagihkan ke BPJS Kesehatan. Jadi kalau kondisinya sudah stabil, tidak dalam gawat darurat, itu nanti rumah sakit tersebut merujuk ke vaskes atau rumah sakit yang telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Oh Ya, iya, tetap tetap dilayani ya. dilayani. Kalau dalam keadaan darurat. Darurat, betul. Kalau darurat berarti saya cukup ke rumah sakit terdekat ya. Ya, betul. Saya kan orang darurat itu pasti membutuhkan pelayanan Penanganan segera ya. Betul, Jadi betul. harus ke fasilitas kesehatan terdekat. Ya, walaupun meskipun tidak fasilitas bekerja tersebut sama. tidak bersama, betul. Nanti setelah itu bagaimana? Berarti nanti akan di cover tuh BPJS? Ya, nanti tetap rumah sakit tersebut menagihkan klaimnya ke BPJS rumah sakit Kesehatan. yang menagihkan. Betul. Oh, iya, iya. Apakah itu bisa misalnya saya ke rumah sakit tersebut misalnya tidak bekerja sama dalam kondisi gawat darurat. Nah, setelah sembuh atau mungkin keluarga saya itu bisa melapor ke BPJS Kesehatan atau bagaimana? Atau harus rumah sakit yang melapor? Tidak, jadi rumah sakit yang melapor langsung ke BPJS Kesehatan bahwa terdapat pasien BPJS yang masuk dalam kriteria gawat darurat dirawat di rumah sakit tersebut. Oh, nanti untuk urusan klaim, nanti ada petugas kami juga, petugas kita BPJS Kesehatan itu yang menangani. Jadi nanti rumah sakit tersebut dia akan koordinasi dengan petugas di BPJS Kesehatan yang menangani klaim. Oh ya, jadi nanti pihak dari yang berobat itu yang melapor ke rumah sakit, kemudian nanti rumah sakit tersebut itu melapor ke BPJS Kesehatan supaya bisa ditanggung pengobatannya. Iya, betul. Oke, Mas Haris. Terima kasih Mas Haris. Iya. Kemudian yang berikutnya nih, terkait dengan pelayanan kesehatan terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja. Nah, ini kayak kita sudah sebut ya sebelumnya ya, terkait dengan kecelakaan di tempat kerja. Betul. Nah, itu berarti ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Dan Jadi, itu full ya. full. Ya, full. Oh, berarti Jadi full. BPJS Kesehatan tidak menjamin kembali. Oh, jadi semuanya itu ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Betul. Kalau dia berhubungan dengan kerja, misalnya ada kecelakaan kerja di kantor atau di mana, di jalan ya, dia sementara pulang atau berangkat ke kantor, kemudian tiba-tiba ada kecelakaan atau apa, nanti yang menjamin itu bukan BPJS Kesehatan, tapi BPJS Ketenagakerjaan. Oh iya, jadi kalau misalnya kejadian atau musibah ya, teman-teman jika mengalami musibah nih, mau ke kantor, Iya, dari perjalanan menuju ke kantor, kemudian selama di kantor, nah setelah itu pulang dari tempat kerja, nah itu masih dalam lindungan dari BPJS Ketenagakerjaan ya. Nah, itu tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Oh iya. Kemudian yang berikutnya Mas Haris nih, terkait dengan pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri. Ya, itu gimana? untuk saat ini memang belum bisa ya. Oh, untuk saat ini memang belum untuk bisa program ya? JKN belum bisa menjamin pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri. Jadi baru di dalam negeri. Di dalam negeri. Iya. Karena memang yang untuk yang bekerja sama ya baru di Betul. dalam negeri. Jadi teman-teman untuk JKN itu tidak berlaku di luar negeri. Betul. Oke, baik.
Kemudian yang berikutnya itu untuk tujuan estetika. Ya, Nah, berarti ini tidak ya, dijamin tidak ya. dijamin ya, kayak mempercantik diri, misalnya operasi Masih plastik, plastik. bukan karena indikasi medis, itu tidak dijamin BPJS Kesehatan. Kalau saya meratakan gigi, Mas. Sama. Oh, sama masuk juga. Yang penting tujuannya itu adalah untuk mempercantik diri atau estetik. Oh, mempercantik diri. Nah, kecuali kalau ada indikasi medis lain, ternyata memang harus diratakan atau dicabut mungkin ya karena ini mengganggu fungsi atau indikasi medis dari dokter, itu bisa dijamin BPJS Kesehatan. Kalau atas indikasi dari medis ya. Betul. Dan dokter mengatakan bahwa ini harus diratakan karena jangan sampai terjadi semacam apa ya? Maksudnya semakin Ya, dokter berbahaya yang tahu begitu. ya, dokter yang tahu ya, yang penting Nah, indikasi dokter yang tahu medis ya. ya. Intinya Betul. dokter menyarankan bahwa ini harus diratakan. Berarti itu bisa dijamin Iya. ya. Oh, begitu. Kemudian kalau misalnya masih terkait gigi nih Mas Riz, kalau saya tambal gigi itu Mas, apakah itu masuk atau tidak? Tambal gigi dijamin. Oh, tambal gigi dia dijamin? Iya, di FKTP, di puskesmas atau di FKTP ya. FKTP. Itu dijamin. Di rumah sakit juga dijamin. Oh, di rumah sakit. Betul. Di FKTP dan rumah sakit dijamin. Kemudian cabut gigi susu. Sama ya. Sama ya? Sama dijamin juga. Betul. Kan gigi susu kan berbahaya juga ya Mas Arief. Iya. Nah, jadi itu masih dijamin ya teman-teman untuk cabut gigi, kemudian tambal gigi itu masih dijamin. Tapi kalau untuk retakan gigi untuk tujuan estetika, mempercantik atau memperganting diri itu tidak dijamin oleh BPJS Iya, Kesehatan. betul. Gitu ya Mas Arief. Oke, selanjutnya nih Mas, terkait dengan mengatasi infertilitas. Ya, Ini untuk bagaimana nih, ya, Mas? betul Mas Said. Jadi kalau untuk misalnya kayak program bayi tabung ya, Oh, bayi program bayi tabung tabung, untuk memperoleh keturunan memang belum menjadi ruang lingkup BPJS Kesehatan untuk menjamin. Jadi belum ada untuk regulasi yang menjamin untuk kasus-kasus yang Bayi ingin tabung ya? memiliki anak, betul. Jadi untuk keluarga di luar sana mungkin tanda kutip mohon maaf ya belum dikaruniai anak. Nah itu berarti jika ingin menggunakan BPJS Kesehatan ya untuk mengusahakan bayi tabung ternyata belum dijamin ya oleh Ya, BPJS belum, Kesehatan. Sampai saat belum ini bisa, belum ada ya? belum bisa ya Belum dijamin. bisa. Oke itu teman-teman harus diingat. Kemudian yang berikutnya itu terkait dengan gangguan kesehatan penyakit akibat ketergantungan obat atau alkohol. Ini gimana nih Mas Haris? Jadi seperti rehabilitasi ya, rehabilitasi karena kecanduan ya, kecanduan misalnya narkoba, itu memang ada instansi sendiri yang ada instansi menjaminnya, sendiri yang menjamin. seperti BNN ya, untuk rehabilitasi iya. yang pasien-pasien yang menggunakan mungkin obat terlarang atau narkoba, itu nanti mereka yang fasilitasi. Jadi bukan program Dari BPJS ya, Kesehatan. program JKN ya. Oh bukan program JKN. Betul. Kalau misalnya begini Mas Haris, orang yang kecelakaan tunggal kan tadi dijamin ya? Ya, dijamin. Kecelakaan tunggal tapi karena minuman keras. Nah gimana tuh Mas Haris? Apakah itu ditanggung oleh BPJS Kesehatan atau tidak? Ya, jadi berdasarkan laporan polisi itu kan biasanya ada penyebab kecelakaannya. Salah satunya adalah misalnya pasien tersebut dalam pengaruh alkohol, kemudian lalai ya, menyebabkan kecelakaan, itu memang tidak dijamin BPJS Kesehatan. Berarti itu tidak dijamin ya? Betul. Oke, yang berikutnya Mas Haris nih, terakhir nih Mas. Iya. Gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri. Contohnya nih Mas Haris, kan lagi tren nih anak-anak zaman sekarang ya, tanda kutip itu ingin menunjukkan kebolehan gitu. Semacam standing di jalan, angkat ban depan. Itu kalau misalnya jatuh, terus ditanggung tidak sama BPJS Kesehatan? Jadi kalau seperti itu tidak ditanggung ya. Oh, tidak ditanggung. Karena itu kan sebenarnya sesuatu yang bisa dicegah. Jadi gangguan kesehatan atau pelayanan kesehatan yang akibat dari menyakiti diri sendiri, yang salah satunya tadi ya, yang dia trek-trekan atau balapan liar, itu sebenarnya bisa dicegah ya di awal. Dia tidak akan menimbulkan kecelakaan kalau dicegah dari awal. Berarti ya. tidak dijamin. Berarti tidak dijamin. Itu bisa dikatakanlah berarti melakukan hobi yang berbahaya. Ya, berbahaya ya. Itu seharusnya kan bisa dihindari ya Mas Haris. Betul. Tapi ketika terjadi kecelakaan dan lain-lainnya, itu tidak dijamin oleh seperti BPJS Kesehatan. bunuh diri, percobaan bunuh diri tidak dijamin dengan BPJS Kesehatan ya, karena dia berusaha untuk menyakiti diri sendiri. Intinya kalau berusaha menyakiti diri sendiri, kemudian melakukan hobi-hobi yang berbahaya yang seharusnya bisa dicegah, itu tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan ya Mas Haris. Betul. Oke Mas Haris, kayaknya pembahasan kita ya untuk terkait dengan pelayanan kesehatan yang dijamin dan tidak dijamin mungkin cukup sampai di sini dulu ya Mas Haris. Oke.
Baiklah teman-teman, itulah tadi hasil diskusi yang cukup panjang terkait dengan pelayanan kesehatan yang dijamin dan tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan bersama Mas Haris. Mungkin ini sebenarnya masih ada lagi nih teman-teman. Masih ada poin-poin berikutnya kan, tadi ada 21 ya. Kami baru bahas 10 jenis pelayanan kesehatan yang tidak dijamin. Tapi dari 10 itu kita bisa mengambil kesimpulan teman-teman bahwa ternyata BPJS Kesehatan itu menjamin seluruh jenis penyakit ya. Nah, seluruh jenis penyakit asalkan itu atas indikasi medis dan sesuai dengan regulasi yang ada. Nah, kemudian jika pelayanan kesehatan tersebut sudah dijamin oleh program pemerintah yang lain seperti dari BPJS Ketenagakerjaan, kemudian Dinas Sosial, kemudian Jasara Harja, dari Taspen, Asabri, dan program-program pemerintah yang lain itu tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan. Baik teman-teman, itu tadi. Jangan lupa saksikan terus Ngobras untuk lanjut ke part selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and share video ini. Bye-bye.